Tafadhalu. Soal jawab edisi Kamis 21 Januari 2021. Soal yang pertama, di masjid sebelah kami setiap jam 4:15 mendendangkan Al-Quran dengan suara yang keras. Dari waktu adzan pertama sampai kepada adzan kedua, sangat membisingkan. Apakah ini dari sunnah? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya permasalahan agama di dalam peribadatan ini ada rules, ada undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai pembuat syariah. Maka dari pertanyaan di sini ada beberapa masjid dan ini bukan satu masjid, banyak yang mereka menjadikan adzan awal dengan menyalakan dan mendendangkan Al-Quran dengan suara yang tinggi. Mulai dari jam 4:15 selesai sampai kepada adzan yang kedua. Biasanya sekarang ini jam berapa? 4:50 misalnya. Sekitar 40 menit. Ataupun lebih. Mendendangkan Al-Quran dengan suara yang tinggi. Namun ditiadakan adzan awal. Maka ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin. Kita katakan musibah dikarenakan ada istihsan. Dan ini yang wakil jika kita tanya kepada takmir masjid ataupun kepada petugas yang menyalakan Al-Quran tersebut. Ya akhi, kenapa antum melaksanakan yang demikian? Bukankah ini Al-Quran, kalamullah? Ini kan lebih baik daripada dangdutan. Ini kan lebih baik daripada kita diam pada tidur. Lebih baik didendangkan Al-Quran. Taib, adzan awal cukup. Kalau adzan itu dia sebentar, hanya 5 menit atau kurang atau lebih. Namun ini kan sampai fajr. Maka jika kita menanyakan kepada mereka, jawabnya seperti itu. Ini kan lebih baik. Maka permasalahan istihsan, mengambil perkara yang baik di dalam permasalahan peribadatan yang tidak disyariatkan oleh Nabi, maka itu adalah musibah. Maka kita bahas satu persatu tentang permasalahan musibah, beristihsan dengan mengumandangkan Al-Quran dari mikrofon mereka, mengganti adzan awal pertama menyelisihi sunnah adzanul awal. Maka Nabi Muhammad SAW yang mana Allah menurunkan agama ini kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkannya, maka dari lisan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin dan dipraktekkan oleh Nabi sendiri di masjidnya, Masjid Nabawi di Madinah dulu, dan juga untuk kaum muslimin di masjid Arab, di masjid Indonesia, di masjid mana saja yang mendendangkan adzan di dalam syar'i dari adzan al-fajr itu dengan 2 adzan. Pendalilannya banyak, di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh anaknya Salim dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah ataupun bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna bilalan yu'adinu bilail fakulu wasrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Maka sungguhnya adzan itu, adzan yang pertama adalah Bilal. Maka dijadikan oleh Nabi Bilal muadzin pertama. Menandakan adzan itu ada 2 di Fajr. Inna bilalan yu'adzin bilail. Disebutkan lail maknanya belum masuk kepada adzan yang kedua. Hukumnya malam. Maknanya untuk orang-orang yang sahur itulah waktunya. Karena belum masuk Fajr.
Inna bilalan yu'adzin bilail fakulu wasrobu. Maka makanlah dan minumlah dari sahur kalian dengan adzan Bilal. Kemudian sampai kapan? Hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, maka kalian menahan dari makan dan minum sahurnya. Kenapa? Karena adzan Ibnu Ummi Maktum adalah adzan di waktu pagi. Maka disebutkan wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbah asbah. Maka ini penjelasan dari rawi, dohirnya dari Ibnu Umar, maka tidaklah Ibnu Ummi Maktum dia orang yang buta. Lalu bagaimana orang buta adzan yang kedua? Maka dia tidak adzan kecuali para sahabat yang lain mengatakan asbah asbah. Maka telah masuk wahai Ibnu Ummi Maktum waktu fajr yang kedua. Maka Ibnu Ummi Maktum mendendangkan adzan yang kedua. Ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi menjadikan di masjidnya dua muadzin. Dan pendalilan yang lain juga masih muttafaqun alaih dari Aisyah. Kita ambil sahabat-sahabat periwayatan yang lain agar ingin menjelaskan kepada umat bahwa hadis ini hadis yang banyak. Bukan hadis yang aneh. Namun yang aneh adalah kenapa ditinggalkan. Itu maknanya. Maka hadis ini pun datang dari sahabat yang lain, dari Aisyah. Yang mana lafadznya hampir sama. Inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu wasrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Berkata Nabi Muhammad bahwa dia menjadikan Bilal di adzan yang pertama. Dan dikatakan Bilal itu adzan di adzan yang pertama di malam hari. Maka makanlah sahur dan minumlah sahur sampai adzan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Maka dijadikan oleh Nabi sunnah bahwa adzan fajar itu ada dua adzan. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Dan dari sini saja banyak masjid-masjid yang melaksanakan dua adzan namun tidak mengikuti sunnah juga. Dari sunnah yang dimatikan apa? Kalau jeli apa? Dijadikan dua orang sebagai muadzin. Maka adzan awal Bilal dan adzan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Maka di sini juga dari sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan dalam satu masjid menjadikan adzan awal dan adzan yang kedua sama-sama orangnya. Ini pun bukan dari sunnah. Maka Nabi bisa menjadikan Bilal adzan pertama dan kedua. Atau bisa menjadikan Maktum adzan pertama dan kedua. Tapi Nabi menginginkan adzan Bilal lain, adzan yang kedua lain. Agar apa? Jawabnya yang mudah. Manusia di saat mendengar kenal dengan adzan Bilal. Karena umumnya di zaman dahulu tidak ada listrik dan juga tidak ada jam dinding. Atau kita yang berada di sini pun misalnya terbangun adzan yang pertama. Siapa? Fulan di masjid ini. Oh ini adzannya Fulan. Dia biasanya adzan awal. Maka tanpa melihat jam, tanpa melihat apa, dia terbangun. Oh ini adzan awal nih. Ayo kita bangun salat. Seperti itu. Kemudian adzan yang kedua orang lain. Dan masyhur juga. Seperti di sini Ibnu Ummi Maktum. Maka orang langsung yang sahur mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum stop. Ini adzan Ibnu Ummi Maktum. Bahwa dia itu adzan di fajr. Maka ini juga dari sunnah yang dimatikan. Kadang-kadang dalam masjid sunnah ada satu muadzin dalam dua adzan. Ini pun kita katakan tidak menyelisih sunnah tapi tidak menghidupkan sunnah. Kalau dia mampu mencari dua muadzin maka lebih baik. Ini perkara yang pertama dari musibah di mana mereka meninggalkan sunnah yang Nabi jadikan adzan awal itu oleh Bilal ditiadakan. Diganti dengan lantunan Al-Quran. Dan lantunan Al-Qurannya pun itu terus. As-Saffat, kadang-kadang Yasin, itu terus. Alhasil di sini menyelisihi sunnah diganti dengan Al-Quran. Dan ini bahaya dari istihsan. Ini kan Quran, kalamullah. Taib, sunnahnya kalamullah lebih baik daripada adzan, ucapan manusia. Halas.
Itu istihsan keburukannya seperti itu. Perkara yang kedua, membuat berisik kepada orang yang beribadah pada saat itu. Dan ini wakil kenyataan. This the real. Orang-orang yang ada di sebelah masjid, alhamdulillah kita husnudon, mereka sholat malam seperti kita. Kita yang jaraknya jauh sekitar 1 kilo, itu kita sholat malam, recitation, murajaah dari hafalan kita, terganggu. Dengan surat As-Saffat yang didendangkan, dengan surat Yasin yang didendangkan, padahal kita murajaah surat yang lain. Maka beradu. Apalagi yang masjidnya atau rumahnya di sebelah masjid. Dan dia hendak melaksanakan sholat malam. Saya berpikir, apa yang mereka baca? Apa yang mereka tafakurkan dan tadaburkan dari Al-Quran yang mereka baca? Apalagi dari hafalan yang dia baca di sholat malam. Susah untuk menghafal. Karena apa? Surah Al-Quran yang hanya sekedar dari mikrofon dibesarkan, itu akan mengganggu orang yang sekitarnya, dan ini pun kezaliman. Jika dikatakan kepada kita, kezaliman ini kan Al-Quran, kalamullah. Naam. Al-Quran, kalamullah. Namun dipakai pada yang bukan tempatnya, mendolimi. Mana dalilnya? Dalilnya pun ada di dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Di mana Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersama para sahabatnya tentunya. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Maka di antara mereka dalam i'tikaf, semua orang di kemah-kemahnya ataupun di sekat-sekatnya dari kain, maka Nabi mendengar ada yang membaca Al-Quran dengan keras. Sama di sini. Ini kan Quran, kalamullah, seperti itu. Namun yang ini sedang tidur istirahat untuk nanti bangun malam, atau yang ini sedang sholat murajaah dari Al-Qurannya, dia mendendangkan Al-Quran dengan keras. Sama kasusnya. Tidakkah Nabi berkata kepada orang yang membaca Al-Quran ini, kemudian orang yang membaca Al-Quran dari sahabat yang agung ini mengatakan, ini kan Quran kalamullah, sebaik-baiknya ucapan, diamlah, biarkan Quran. Tidak. Maka Nabi di saat mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan keras, dan mengganggu syahidnya, dan nanti akan disebutkan lafaz mengganggunya, fakasyafa as-sitra. Maka Nabi membuka sitar dari kamar ataupun dari sekat, kalau kita iktikaf di sekat-sekat, membuka sitar penutup yang dia duduk membaca Al-Quran tersebut. Maka dikatakan ala, apa faidah ala? Tadi di pelajaran nahwu apa? Yani harfu tambih, maknanya jumlah yang setelahnya diperhatikan. Awas, ucapan setelah kalimat ala itu diperhatikan. Seperti tambih, peringatan, hati-hati, ataupun attention please, seperti itu. Maka ala maknanya perhatian, seperti itu kata Nabi. Inna kullakum munaji rabbah. Bahwa sungguhnya kalian yang ada beriktikaf di sini, semuanya beribadah kepada Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Maka janganlah di antara kalian mendolimi dari kalian yang lain. Wala yarfa bi aswatukum au ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Maka tidak boleh wala yarfa, karena kita katakan tidak boleh, kenapa? Yarfa apa i'rabnya? Madzum dengan la nahiyah. Maka di sini maknanya la nahiyah, larangan. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Maka jangan seseorang mengangkat suaranya memukul dari suara qiraah orang lain yang sedang sholat, bahkan yang sedang tidur, karena i'tikaf. Semua orang ibadah. Ada yang jadwalnya sekarang tidur, agar nanti malam sholat sampai fajr. Ada yang di sana murajaah Al-Qur'annya. Ada yang di sana sedang mungkin membaca kitab fikih, memahaminya dan sebagainya. Maka wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah wa fi riwayah fis shalah. Dalam keadaan
sholatnya. Maknanya membaca qiraah, dia membaca Al-Quran, diangkat suaranya, atau dia sholat dengan hafalannya ditinggikan. Sehingga membuat orang menjadi terganggu. Dari sini menjadi pendalilan bahwa kita diharamkan untuk membaca Al-Quran. Wah, ayat Al-Quran haram. Kalamullah, na'am. Di saat mengganggu. Maka apakah kalau dia itu kalamullah, Al-Quran itu terus kita dendangkan di setiap waktu, tidak peduli dengan mengganggu ataupun tidak mengganggu? Tidak. Semuanya ada rules. Ucapan Allah juga ada waktunya. Kapan mengganggu, kapan tidak mengganggu. Maka di sini yang pertama tadi, musibah menyelisihi hadis, diganti adzan dengan dendangan Al-Quran di adzan pertama. Al-Quran full, tidak ada adzannya. Diganti dengan Al-Quran. Dan yang kedua, dengan suara yang tinggi Al-Quran tersebut, sehingga radius dari 500 meter dari masjid tersebut berisik. Tidur tidak bisa, kalau yang sakit, dan salat pun tidak bisa. Bahkan murajaah Al-Quran, yaqra'ul Quran wa yudabbiruh, membaca Al-Quran dan diperhatikan maknanya, tidak bisa paham. Karena suaranya keras. Maka ini jelas mengganggu. Dan di hadis Abi Sa'id tadi disebutkan, Nabi sedang beriktikaf, kemudian ada yang membaca keras dari Al-Quran. Nabi membuka sitar tempat iktikafnya. Dan mengatakan, wala yarfa aswatakum fauqa ba'din fil qira'ah, dan di riwayat fis shalah. Janganlah kalian mengangkat suara Al-Quran kalian, ini kalamullah. Tapi tidak pada tempatnya, dilarang oleh Nabi. Ini poin pendalilannya. Maka jika kita protes kepada mereka dan mengatakan, ini kalamullah, diam kau. Kalian membenci Al-Quran, kalian membenci kalamullah. Kita katakan dulu Nabi pun mengatakan kepada sahabat, wala yarfa dengan la nahiyah. Maknanya larangan. Dilarang membaca Al-Quran dengan keras di situ. Kenapa? Mengganggu orang yang iktikaf. Semuanya disebutkan di dalam hadis, ala innakum ataupun ala innakullakum munaji rabbahu. Semua orang di antara kalian ibadah. Datang ke masjid bersama Nabi untuk iktikaf ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kesibukan masing-masing di kamarnya. Ini meninggikan suara sehingga membuat orang yang tidur istirahat terbangun. Membuat orang yang murajaah Al-Quran jadi tidak paham. Dan ini kenyataan yang ada. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Haddatsana Al-Hasan ibnu Ali, akhbarana Abdul Razzaq, amba'ana Ma'mar, an Ismail ibni Umayyah, an Abi Salamah, an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka hadis ini pun dikeluarkan oleh Abd ibnu Humaid di kitabnya Al-Muntakhab dari jalan Abdul Razzaq, amba'ana Ma'mar. Maka hadis ini telah disahihkan oleh dua imam muhaddits di era now. Oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah, mujallad yang keempat, dan juga oleh Syekh kami, Muhaddits al-Yaman, dan Muhaddits al-Alam, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, yang mana dia mengatakan di Sahih Al-Musnad dan Jami'us Sahih, berkata Syekh kami, hada hadisun sahih ala syarti sahihain. Ini adalah hadis yang sahih dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya, rijal-rijalnya dan periwayatannya sesuai dengan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini tidak syak tentang kesahihannya. Maka dengan kesahihan hadis ini haram jika membuat kedzaliman kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Karena semua orang ibadah. Kita juga bangun melaksanakan ibadah. Alhamdulillah agak jauh, namun kadang-kadang kita juga tidak bisa mendengar dari apa yang kita baca, kecuali kita membacanya dengan keras juga. Alhasil, ini adalah perbuatan yang kedua dari musibah. Dan perbuatan yang ketiga tentang istihsan itu sendiri. Beranggapan bahwa ini kan bagus. Ini kan Al-Quran. Daripada diam, tidak mengumandangkan Al-Quran, kan lebih baik mengumandangkan Al-Quran. Pembantahan yang ketiga dari istihsan, menganggap baik dari perkara-perkara ibadah yang tidak ada syariatnya, maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa seluruh jalan menuju kepada surga telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW,
baik Al-Quran ataupun sunnah. Maka semua jalan menuju kepada surga telah dijelaskan oleh Nabi. Sehingga jika kalian ingin masuk surga, telah ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya, adzan awal, bangun padanya. Bukan dengan menyetel Al-Quran dan ditinggalkan adzan awalnya. Ingin masuk surga, mengikuti sunnah Nabi, lakukanlah yang ada. Bukan istihsan, mencari kebaikan yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Maka ketahuilah apa yang disyariatkan oleh Nabi, seperti adzan awal, itulah yang diambil. Bukan adzan awal diganti dengan Al-Quran dengan dalil istihsan. Ini kan Al-Quran, ucapan Allah lebih baik daripada adzan. Dan adzan hanya 5 menit, ini 30 menit. 35 menit sampai adzan. Iya, bukan dia yang baca. Tapi listrik yang baca. Maka di sini, cukuplah dengan sunnah Nabi, datang dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, amma ba'du. Fa'ina khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka cukuplah sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan Allah. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa'ina kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di riwayat An-Nasai tambahan wa kulla dhalalatin finnar, di riwayat Muslim cukup dengan wa kulla bid'atin dhalalah. Maka maknanya cukuplah sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi di saat dia menunjuk Bilal adzan awal. Maka tidak butuh diganti dengan Al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an kalamullah, tapi sunnah dari agama Islam ini adzan awal dengan didendangkan adzan, bukan diganti dengan Al-Qur'an. Khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukup kebaikan yang menunjukkan kepada surga pendapat Nabi, sunnahnya Nabi. Dan begitupun wasyarrul umur. Lafaz syarru di sini asalnya dari sigatu tafdil asyarru. Maka maknanya seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Maka mereka sekarang mengada-adakan, mendendangkan Al-Qur'an, gantinya adzan, jelas mengada-adakan dalam agama. Kata Nabi, ini seburuk-buruknya perkara apa? Al-muhdatsah. Perkara-perkara yang diada-adakan. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di Hajatil Wada, di haji yang perpisahan terakhir, semua manusia berkumpul dengannya. Di haji terakhir itu Nabi berkhutbah, inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada, fi yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi makanikum hada. Maknanya bahwa kesimpulan dari penghujung dakwah Nabi disebutkan di sini bahwa darah kalian sesama kalian haram ditumpahkan. Nama-nama baik kalian, harta-harta kalian haram untuk ditumpahkan. Kemudian Nabi mengatakan, ala, sama tadi, perhatikan, hal balagh, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian semua yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada surga? Qalu na'am. Tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua syariat Islam. Qala Allahumma syhad. Allahumma syhad. Maka saksikanlah nanti di hari kiamat akan dipertanyakan apakah Nabi telah menyampaikan semua amanah. Maka kalian mempersaksikan. Aku menyampaikan kepada kalian, dikatakan oleh para sahabat, na'am ya Rasulullah. Idan ishad. Maka saksikanlah nanti di hari kiamat. Fal yubaligu syahid al-ghaib. Maka sampaikanlah dari yang datang di sini kepada yang tidak hadir bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan semua agamanya. Maknanya, apa-apa yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga telah disampaikan. Tidak butuh lagi istihsan, mencari yang terbaik dan yang terbaik. Maka oleh sebab itu, istihsan ini adalah musibah yang besar. Karena apa? Karena dia akan menganggap seakan-akan Nabi tidak menyampaikan dan Nabi menyembunyikan ada kebaikan yang Nabi tidak sampaikan. Itu maknanya.
Maka oleh sebab itu turunlah ayat pada saat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pada hari ini aku telah menyempurnakan kepada kamu, wahai Muhammad, tentang agamamu Islam itu, dan aku ridho kepada Islam yang ada pada saat itu. Maka tidak butuh lagi untuk ditambah. Allah ridho dengan adzan awal. Pada saat itu turun ayat terakhir, adzan awal dengan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Tidak butuh lagi adzan awal diganti dengan Al-Quran. Itu maknanya. Dan begitu pun barakallahu fikum, dengan pendalilan dari Al-Quran tadi dan hadis Abi Bakrah, bahwa jalan kebenaran itu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak butuh lagi kepada reformasi, kepada istihsan, mengambil perkara yang dikiranya lebih baik, padahal yang datang dari bukan Nabi, tentunya dalam agama Islam ini bukan baik, tetapi muhdatsah. Maka oleh sebab itu, kita kirim dulu, lupa. Kita kirim ke link pada menunggu live. Maka di dalam kedua hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berpikiran istihsan di dalam beragama, ini kan baik, itu kan baik. Di mana adzan awal diganti dengan Al-Quran, adzan awal hanya 5 menit, dan ucapan manusia, ini Al-Quran kalamullah dan 40 menit, kan lebih baik. Maka kita katakan, syariat di dalam Islam tidak butuh kepada reformasi pemikiran kalian. Ini baik, ini tidak baik, itu tidak butuh. Karena khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik, yang diriwayatkan oleh Ibnul Majisun, dia mendengar Imam Malik berkata, "Mani betada'a fil Islam bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Berkata Imam Malik dari muridnya Ibnul Majisun, berkata Imam Malik, barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan di dalam Islam yang dia pikir bid'ah itu lebih baik, maknanya istihsan tadi, menganggap baik semua perkara. Kenapa kamu melaksanakan yang demikian? Ini kan lebih baik. Tapi kan tidak ada syariatnya. Ya, tapi kan ini baik. Seperti itu. Maka, kata Imam Malik, barang siapa yang menganggap di dalam Islam itu ada yang lebih baik daripada selain ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, maka dia telah menyangka Nabi itu berkhianat. Kenapa? Karena di Hajatil Wada tadi, hal balagtu na'am, falyubalighu syahid al-ghaib. Maka apakah aku telah menyampaikan semua jalan kepada surga aku sampaikan? Kata para sahabat, na'am. Dan turunlah ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan yang seterusnya, yang maknanya, aku telah menyempurnakan agama Islam. Semua yang menunjukkan kepada surga telah dijelaskan. Maka tidak butuh lagi reformasi, tidak butuh lagi kepada perkara-perkara yang dianggap baik. Maka oleh sebab itu, amalan mereka, kalau begitu yang mereka anggap baik itu, juga tertolak. Karena tidak ada sunnahnya. Maka sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Maka barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan dari ajaran Nabi, ibadah katanya tetapi bukan dari ajaran Nabi, maka dia tertolak. Maka nasihat kami kepada masjid-masjid yang mengganti adzan dengan dendangan Al-Quran, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Jika ini takmir masjid, maka nasihati takmir masjidnya, ataupun yang memegang kunci dari studio, maka dinasihati, karena perkara ini adalah musibah. Pertama tadi menyelisihi hadis tentang adzan awal yang dulu didendangkan oleh Bilal. Dan yang kedua, istihsan fiddin, perkara yang bid'ah dikatakan sebagai sunnah dengan tujuan baik. Dan yang ketiga yang lebih parah adalah membuat bising dan mendolimi kaum muslimin yang menghafal Al-Quran dan sholat. Kalau mereka berpikir, ini kan baik ucapan Allah, daripada hening,
Orang pada tidur, bangunin dengan Al-Quran. Dipikirnya dibangunkan saja, kemudian dimatikan. Tidak. Terus sampai adzan awal, padahal dia recitation Al-Quran, murajaah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan sholat malam. Terganggu semuanya. Maka inilah jawaban kita yang pertama. Masih ada waktu? Kalau ada, masuk kepada pertanyaan yang kedua. Cukup. Satu pertanyaan. Hah?